Kembali di Net 12, pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR tuai kontroversi. Rapat Badan Musyawarah DPR nyatakan penunjukan Ade Komarudin menggantikan Setia Novanto sah. DPR akan menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang 2016 Senin siang. Sebelumnya, para anggota Dewan menggelar rapat Badan Musyawarah guna membahas keabsahan pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR. Yang belum sah itu kan kalau di PP-nya setelah Januari, setelah masa berakhirnya kepengurusan Riau. Tapi sebelum itu kepengurusan Riau masih sah. Gitu. Apalagi sebelumnya kan sudah ada pencabutan daripada SK kepengurusan Ancol yang abal-abal itu. Meski konflik kepengurusan Partai Golkar masih bergulir, pengganti Setia Novanto tetap ditentukan hari ini. Kita ingin menambahkan jadwal pelantikan pada hari ini, dan saya kira karena administrasi dan lain sebagainya sudah selesai, mudah-mudahan itu bisa langsung disetujui, dan nanti jam 11 waktu paripurna hanya ada 2 acara, yaitu pelantikan Ketua DPR yang baru, ada PAW juga kalau tidak salah, dan pidato awal masa sidang. Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono menilai pelantikan Ade Komarudin rawan akan perlawanan hukum. Agung meminta pimpinan Dewan memberi waktu Golkar untuk menyatukan suara dalam pengusungan Ketua DPR RI. Dan kita meminta perhatian pimpinan Dewan serta para anggota DPR untuk menghargai hal-hal yang terjadi di internal kami. Beri waktu nanti, tunggulah nanti. Setelah masalah legitimasi selesai, kami akan satu itulah yang kemudian berhak mengusung apapun. Sementara menurut calon pimpinan DPR dari kubu Abu Rizal Bakri Ade Komarudin, penunjukan dirinya sudah sesuai dengan Undang-Undang MD3. Pada pasal 87 tertulis jelas, Ketua DPR RI diusulkan dari partai yang sama. Ia juga menyatakan siap emban tugas sebagai Ketua DPR. Saya bilang, saya ini kan anggota DPR dari 97, sekarang ini 19 tahun. Saya lubang tikusnya DPR udah ngerti lah. Dan persiapannya insya Allah, yang penting DPR tentu kita berharap ada perubahan. Nah, tentu perubahan kemana? Ke arah yang lebih baik. 16 Desember lalu Setia Novanto mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR. Nama calon pengganti Setia Novanto menjadi perdebatan, lantaran masih terjadi kisruh di tubuh Golkar. Di Partai Beringin ada 2 kubu yang masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah, yakni kubu Munas Bali yang dipimpin Ketua Umum Abu Rizal Bakri, dan kubu Munas Ancol dengan Ketua Umum Agung Laksono. Hingga kini di mata Kementerian Hukum dan HAM, Golkar masih mengalami kekosongan kekuasaan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sidang paripurna DPR baru saja dimulai dan seperti yang kita telah ketahui, agenda sidang kali ini ialah pelantikan Ketua DPR yang baru. Ya, dan sudah ada Ardia Rahma di gedung DPR. Ardia, apakah pelantikan Ade Komarudin jadi dilakukan? Elis dan Sakti, belum tentu ini ya, karena kita juga masih menunggu apakah Ade Komarudin akan dilantik sebagai Ketua DPR atau tidak. Sebelum sidang ini ada rapat Badan Musyawarah, dan dalam rapat tersebut dibahas mengenai agenda dalam sidang paripurna ini. Nah, di situ juga disebutkan bahwa biasanya dalam sidang paripurna ini hanya ada pidato pembukaan, tapi pemimpin DPR menyelipkan agenda untuk pelantikan. Ini sekarang ini sudah dimulai mungkin sekitar setengah jam, namun sidang pembukaan belum dimulai, interupsi sudah berdatangan, termasuk dari Golkar, dari anggota fraksi Golkar yang berada dalam kubu Agung Laksono. Dia menyebutkan bahwa seharusnya pemimpin DPR sudah menerima surat Agus Gumiwang, sedangkan pemimpin sidang yaitu Fahri Hamzah menyebutkan tidak ada surat dari Agus Gumiwang. Sementara tadi pagi saya bertemu dengan Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR RI, yang menyebutkan sebenarnya ada itu surat dari Agus Gumiwang dari DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono yang diterima setelah rapat penutupan sidang paripurna tahun lalu bulan Desember. Nah, tadi setelah rapat Bamus disebutkan bahwa seluruh fraksi sebenarnya sepakat untuk melantik Ade Komarudin sebagai pengganti Setia Novanto. Berikut pernyataan dari Ketua Fraksi Nasdem, Joni G. Plate. Pidato pembukaan masa sidang ketiga dilakukan oleh pejabat Ketua DPR. Selanjutnya agenda rapatnya dilanjutkan dengan pelantikan Ketua DPR yang baru. Nah, ini sejalan dengan pasal 87 ayat
keempat, ya Undang-Undang MD3 yang akan dilantik nanti Pak Ade Komarudin sebagai Ketua DPR yang baru. Jadi artinya sudah pasti nih Pak Ade Komarudin ya? Untuk mengganti Setia Novanto sudah masuk dalam agenda sidang pada hari ini. Namun apakah akan jadi Ade Komarudin atau orang lain, misalnya Gus Gumiwang, kita lihat akhir dari sidang ini. Tadi sudah ada keluarga dari Ade Komarudin, namun tidak memberikan komentar datang ke sini untuk pelantikan Ade Komarudin atau dengan urusan lainnya. Dan juga hari ini ada penggantian antar waktu anggota DPR untuk mengganti Pramono Anung yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, digantikan oleh Eva Sundari dari PDI Perjuangan. Lalu Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo digantikan oleh Tuti Rusdiono. Dan hari ini akan kita lihat apakah Ade Komarudin akan tetap dilantik sebagai Ketua DPR pengganti Setia Novanto, Alis dan Sakti. Ya, Ardia Rahma melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta. Ya, dan tadi seperti yang diinformasi oleh Ardia, sebenarnya ada 2 surat yang diterima oleh pimpinan DPR terkait dari fraksi Golkar dari kubu Munas Ancol dan juga dari kubu Munas Bali, dan masing-masing ini memang menyalonkan ya masing-masing kandidatnya, dan ternyata menurut rapat Bamus tadi secara keseluruhan semua sudah setuju bahwa Ade Komarudin akan dilantik. Namun ya kita masih harus menunggu nih pastinya seperti apa. Ya, karena hingga saat ini masih belum ada ketentuan atau kepastian apakah akan jadi dilantik atau tidak ya. Yes, betul sekali. Dan kita ke